Oke, kita tarik dulu ya, tarik dulu. Sebelum nanti kita ngobrolin banyak hal mengenai healing by nature. Kang Boding, Kak Tika sekarang mungkin 20, 30 menjelang umur-umur yang nanti kakak dan abang, bukan maksudnya ini bukan dua orang yang ini ya, akan memiliki keluarga masing-masing. Kalau tadi Kak Tika punya keluarga yang backgroundnya ya udah sering outdoor gitu. Anak, masalah anak nih. Kalau suatu hari umur 14 tahun, Kak Tika pertama kali naik gunung 14 tahun, minta naik gunung anaknya cewek di sini. Pasti. Kang Boding bakal berhenti nggak naik gunungnya setelah berhenti? Ketunda? Perempuan akan mengalami yang namanya fase hamil, melahirkan gitu dan harus menyusui anak. Tidak nanya yuk. Tunda aja. Tapi kalau untuk perempuan P-nya apa? Sama, kayaknya udah mendarah daging nih. Kalau untuk berhenti total sih mungkin belum bisa kebayangin gitu ya. Cuman ya mungkin kalau kedepannya apakah bakal intens atau terus untuk bikin konten ya belum tahu juga. Kalau sekarang kan site yang dikunjunginya tuh gunung, ada rencana untuk kemudian ke pantai atau pergi tempat-tempat yang beda gitu. Bisa jadi. Cuman kalau untuk pantai sejauh ini kurang begitu nyaman. Betul. Nyamannya masih di udara dingin. pantai sih, ya kadang sih. Cuman kalau buat camp memang aku jarang banget ya camp di pantai. Cuma beberapa hari ke depan rencananya memang ada sih. Ya. Enggak, aku rencanain memang mau camper aja. Cuma kali ini di tepi pantai. Sebenarnya emang benar kata Kang Dodi, kurang nyaman karena panas kan. Kita ini kan sebenarnya di udara dingin gitu di gunung. Itu sih. Tipe pasangan nih kalau boleh tahu nih buat Kak Tika sama Bang Bodi. Kalau tipe pasangan tentu Fokus. harus yang sehobi mungkin ya sama aku. Hobi. Iya betul, karena kalau nggak sefrekuensi otomatis pasti akan banyak hambatan kami kan dan itu buat itu tuh. untuk Jadi, menjalani mau hobi nitip aku pertanyaan gitu. itu. Apalagi lumayan mungkin bisa dibilang ekstrim ya untuk cewek kan kalau untuk naik gunung terus gitu. Kalau pasangannya nggak ngerti ya bahaya. Seperti ini kawan punya. Kalau saya ngalir apa adanya aja. Sedapat ya, karena mungkin kalaupun toh dia bukan yang di dunia outdoor juga, dia udah bisa ngerti karena saya cari duit dan bisa aja. Kang Boding tuh ngomong seakan-akan kayak belum ada. Dari sekian ratus ribu belum ada, Pi. subscriber Kang Boding nih, kan pasti ada dong yang satu nyantol atau enggak atau apa DM or maybe. Lumayan banyak. Oke, Pi. kan yang nyantol Kosong Pi. biasa adanya. Ya, ada sih. Jadi temen chat aja. Sejauh ini. Ada yang atau pernah ngajak subscribernya untuk kemudian ngajak bareng? Dulu di awal-awal pernah waktu itu kayak semacam giveaway gitu. Betul. Ya kebetulan yang dapetnya itu cewek. Enggak di setting. Jadi ada beberapa kandidat. Yang pertama yang saya kontak itu kan yang cowok dulu. Nah terakhir itu karena memang ada 4 orang, cowok dan yang ketiga cowok ini nggak bisa. Akhirnya mau nggak mau yang itu. Karena jomblo langsung di record. Karena percaya. Oke. Nanti nggak gimana? Pernah ngajak fansnya, subscribernya follow Instagramnya? Pernah, ada beberapa yang udah aku ajak tapi Udah belum, follow? maksudnya belum Oh, terrealisasi. Tapi udah lama. Tapi nggak pernah diajar. Sama juga apakah Oh. Oh, enggak. Cuma mungkin aku memperhatikan kayak yang aku pilih untuk aku ajak itu mereka yang memang kayak selalu ada di setiap konten aku gitu loh. Iya. Jadi kayak apresiasi juga buat mereka udah Kita kayaknya support beda. aku dari awal. Agak beda aja sama orang-orang. Apanya? Kita Dress code. ngomongin lagi tema ideologi fun camp ini adalah healing Ganti ya. Biasa. Kalau misalnya melihat kita mungkin sudah 10 tahun lebih untuk menjalani kegiatan outdoor. Dari 2014 sampai sekarang ya 7 tahun.
Nggak apa-apa. Sof, pakai sof. Ada teman. Tapi nggak itu terlalu terang, Iya. agak beda. Terang. Kayak aku ngerasa sih kalau aku pribadi ya, setiap kali naik gunung, setiap kali aku menikmati kegiatan aku di outdoor itu tuh aku ngerasa kayak aku pulang gitu loh. Pulang, iya, bener-bener kayak tempat pulang. Iya, benar gitu. Jadi aku bisa istirahat dengan baik gitu loh, walaupun sebenarnya capek gitu kan, dan kondisi tidur di dalam tenda yang di gunung itu kan gak nyaman sebenarnya, tapi justru menurut aku tidur aku yang paling berkualitas itu ya ketika di atas gunung dan di dalam tenda Ini gitu. Istilahnya gini ya, kalau di rumah itu kayak masih bisa dengar Dia kan suara bilang, orang kalau atau dia gimana naik gitu, tapi kalau udah di rasanya gunung tuh pulang. kayak blast tanya gue, aja. emang rumahnya di gunung ya? Siapa tahu rumahnya di gunung dulu. Ngajak. Yang saya dapatkan itu ketenangan gitu ya. Betul. Karena memang saya itu orang yang senang Nggak menyendiri. mungkin nggak disengaja. Dan nggak mungkin. Sedang menyendiri, orangnya itu kalau bahasa kerennya itu introvert mungkin ya. Ambil momen Jadi jawaban senang dari menyendiri, Mbak, jadi ya. memang ketika di alam itu apalagi dengan sekarang konsep solo camp ya itu memang benar-benar sendiri, jadi saya bisa menikmati. Dan yang aneh gitu ya, ketika kita tidur di rumah, misalkan kita tiduran di lantai, nggak sengaja kena udara, maksudnya kena dingin lantai gitu, saya bisa masuk angin. Sementara kalau misalkan di hutan, tiduran di tenda, nggak pernah masuk angin. Ini unik tapi mungkin karena sudah jadi kebiasaan kan ya. Kalau misalnya ditanya ke Kak Tika sama Kang Boding, ada pendaki-pendaki pemula yang kadang suka rese gitu. Buat Kak Tika sama Kak Boding, pendaki yang seperti apa yang menurut kalian paling rese? Yang bisa jadi sikapnya itu masih ada di saya mungkin atau teman-teman yang baru belajar mendaki gitu. Gimana sih yang harus kita hindari sebagai pendaki pemula contohnya? Saya tuh ketika naik gunung paling sebel ketika di camp ada yang bawa musik. Itu udah sebel. Sebenarnya bukan nggak boleh kita muter musik ya, cuman harus tahu waktu. Kalau misalkan di jam-jam yang belum waktunya tidur, oke nggak masalah gitu. Tapi ketika udah lewat jam 9, jam 10, please gitu. Itu tuh udah waktunya buat kita istirahat. Kita tuh kan udah habis capek-capek, perlu istirahat. Sementara mereka ada yang masih bawa gitar kayak gitu. Ya mungkin itu konsep seperti itu tuh kalau dulu nggak masalah ya. Kalau misalnya kita camping itu identiknya bawa gitar. Cuman kalau sekarang itu udah berubah, udah beda lagi. Kalau dulu yang naik, yang camping itu mungkin nggak banyakan. Cuman kalau sekarang kan udah ramai. Betul. Jadi ketika kita melakukan itu tuh mengganggu orang lain. Mungkin itu yang paling saya sebel. Kalau aku, karena tadi aku bilang aku kalau ke alam itu rasanya pulang ya, aku paling benci banget kalau ada orang kayak buang sampah sembarangan. Even itu cuma tisu yang akan kena air dia hancur gitu. Aku nggak suka gitu, maksudnya kayak hal sekecil itu aja aku bisa sampai pernah hampir ribut sama orang gitu loh, cuma gara-gara maksudku ya tolonglah dihargai gitu kan. Itu bukan tempat kita gitu loh. Alangkah lebih enak ketika sampah yang kita lihat cuma dedaunan aja gitu kan, ketimbang harus ada sampah tisu, bekas permen atau bekas kayak apa namanya, biasanya suka pakai salon pas itu kan, kayak gitu-gitu tuh kertasnya ya apa salahnya sih dikantongin aja gitu loh. Itu ganggu banget kan menurut aku. Sebelum nanti kita masuk, teman-teman ada yang mau nanya dulu sobat Daula Giri ke Kak Tika? Oh udah ada deh. Kenapa? Oh nggak apa-apa, Kang Boding sama Kak Tika nggak apa-apa. Cepetan, nanya ke saya juga boleh. Tapi saya nggak bisa jawab. Laras mungkin mau jawab. Apa nih pertanyaannya? Silakan. Perkenalan dulu, namanya siapa, apa pertanyaannya, dari mana asalnya? Ya ke Bang Boding lagi. Nama saya Sonia dari Padang, misalnya Padang. Tapi tinggalnya di Karawang. Udah dipuji loh dari Padang ke sini. Tinggal Kalau patahin. awalnya Ya. ikut ini tuh karena ada postingan Bang Boding juga sama Mbak Herdi, jadi saya ikut gitu. Mau ketemu. Ya, jadi pertanyaan saya yang pertama itu
Boding nih udah sering nih malang melintang di gunung mana di Indonesia. Jadi ada nggak kepikiran mau ke gunung yang bersalju di luar negeri gitu kayak Zawin gitu. Yang kedua itu lebih seru mana sih, solo camping atau trail running atau naik gunung biasa aja? Dah, kasih. Nanti kalau Katika bisa jawab boleh. Habis ini terus abangnya Tadi itu diajak. ada kepikiran. Modus. Terima kasih buat Kak Sonia ya. Oke, terima kasih. Kepikiran nggak buat naik gunung yang bersalju? Itu mungkin dibalikan lagi ke teman-teman daulah giri. Apakah mau ngegosin kita? Ngekosin kita. Jawabannya pengen banget lah. Suatu saat kalau memang ada rezekinya, pengen insya Allah. Terus tadi pertanyaannya lebih nyaman mana? Solo camping, trail running atau hiking? Itu tuh ketiga-tiganya saya sukai, cuman kalau ditanya lebih enjoy mana, gini, kalau solo camping saya ibaratkan itu kerja. Kalau kalau trail running sama hiking itu saya ibaratkan itu sebagai hiburan. Karena ketika trail running itu saya merasa happy, karena itu kan olahraga ya, istilahnya mengundang adrenalin, endorfin keluar, jadi ngerasa happy. Begitupun ketika naik gunung. Jadi sebenarnya ketiga-tiganya ya saya sukai. Ketika mau naik gunung di luar yang salju, Iya pasti sih mau banget. Iya sama kayak Kang Boding, balik lagi bagaimana ada lagi nih. nanti bisa. Ada yang mau nanya ke Laras? Tanya lagi. Ada yang mau nanya lagi? Ada lagi nggak yang mau nanya? Oke, perkenalkan namanya, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Dharma Yuda dari Tangerang. Saya ingin menanyakan untuk kedua kakang sama teteh. Kan tadi udah dijelasin, kita harus mempersiapkan secara detail untuk melakukan kegiatan outdoor. Dipindahin. Nah, untuk pertanyaan saya, untuk faktor keselamatan nih, Jadi kakang kelihatan sama teteh lebih mempersiapkan apa aja untuk melakukan kegiatan outdoor? Ya, sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena kebanyakan dari aturan pendakian dan seperti kita ketahui juga ya, kalau kita pergi kemana-mana untuk bawa saja mungkin agak riskan juga ya. Dan bukan kebetulan sih, tapi memang pada regulasinya itu tidak dibenarkan gitu. Paling kalau aku pisau kecil pasti selalu aku bawa. Ya, pisau kecil selalu aku bawa. Terus kayak trekking pole itu menurutku multifungsi sekali. Selain untuk menopang kaki, Dua orang tuh umurnya berapa? kita juga bisa untuk Umurnya gunakan berapa sih dua orang? kepentingan lain, dan salah satunya untuk jaga diri menurut aku. Dan terus mungkin apa lagi ya, obat-obatan P3K itu harus benar selalu, itu aku jadiin prioritas banget, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ketika kita di jalan, ataupun ya banyak hal yang perlu kita antisipasi gitu. Terus apa lagi ya, sejauh Titip pertanyaan ini nih, masih itu boleh aja. nggak? Nggak ke moderator dulu nih nanya. Dari saya mungkin ya Kenapa nggak undang? sama ya, itu dari segi peralatan ya, kita harus mempersiapkan Kenapa nggak undang Zawin? Bang? apa istilahnya, sesafety mungkin ya, peralatan dari segi peralatan, entah itu peralatan untuk camp ataupun mungkin pakaian juga, kayak jaket kayak gitu, biar ya untuk menghindari kayak misalkan hipotermia. Terus Oh gitu. itu bisa ngomong apa lupa. Oh Zawin punya news Ini mungkin kita jangan memaksakan diri ketika kita ngerasa fisik kita tidak fit, kita jangan memaksakan diri untuk hanya demi ego gitu. Jadi kalau memang dirasa fisiknya nggak baik, mending ditunda saja. Seperti itu. Masih ada lagi yang mau nanya? Oh, ada tuh, ada 1, 2, langsung dibarengin aja pertanyaannya ya. Nanti kakaknya untuk perkenalkan dan langsung nanya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasul.
Saya dari Serang. Ini untuk mana nih warnanya? Itu kan candy Yang dengan namanya, tapi bagus. kita kan udah konten kreator Ini ya. buat jadi foto Mbak Dika kalau aja. Kebetulan saya juga baru mulai kak, baru beberapa video gitu. Mungkin akan mereka yang bisa berbagi tips gitunya bagaimana sih supaya banyak viewersnya dan sampai dengan itu SBM mungkin begitu kan bisa menghasilkan. Ingin ya, bawa baju kita bahas. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dilanjut biar nanti kalau kirim-kirim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hidayat, saya asli dari Cidahu. Saya ingin bertanya kepada Kak Tika dan Kak Boding. Apa sih yang membuat Kak Tika dan Kak Boding ini termotivasi dan sangat antusias melakukan kegiatan outdoor seperti pantai ataupun naik gunung? Tapi bagus kayak gini. Be. Jangan dipamerin, jangan dipamerin dulu. Ini ya, Jangan dipamerin dulu. Bebas di tag. Sama motivasi terbesar atau yang membuat sangat antusias dan bersemangat. Ketika Ini kita bagus tuh, memutuskan tinggi ya? untuk membuat Ini konten bagus. yang pertama kali saya sudah bilang Saya tuh nggak kita bagus, harus cuma start mau dulu. topi doang. Terus untuk tips yang Auto dapat nggak bagus, hilang skill. tips yang banyak Auto itu surat jadi mana? jawabannya proses. Karena bisa akan ketahui 1 tahun pertama saya bikin konten itu subscriber saya tuh cuma 200, itu 1 tahun ya. Jadi ada istilah yang mengatakan tidak ada konten kreator yang gagal, yang ada itu hanya konten kreator yang berhenti Ini membuat mana? konten. Yang di atas bawah. Jadi teruslah membuat konten karena seiring berjalannya waktu dengan proses itu Enggak, kalau konten cewek kita kayak akan gini, semakin pipinya kan meningkat foto. kualitasnya, yang otomatis views juga akan semakin menambah. Subscriber saya sekarang 140.000. Kalau orang dijejerin nggak muat di sini. Iya, sebenarnya kalau pertanyaan pertama tadi untuk jadi content creator ya, konsistensi menurut aku. Jadi karena bukan cuma sekedar jadi content creator, tapi kita ngejalanin hidup itu kan semua tentang belajar. Saya kalau posting foto saya tag semua. Jadi nggak usah nunggu Biar videonya di- bagus nih, nggak usah biar di diupload deh, jangan Itu kayak gitu. itu akun Dulu pendaki awal-awal minta aku saya follow. berpikir kayak gitu, tapi kalau terus berpikir seperti itu, nilainya apa? Jadi kita akan tahu di mana letak salah kita dan di mana apa ya namanya segi bagusnya video kita kalau kita terus coba gitu. Jadi upload dulu, nanti kan kita juga bakalan dapat advice nih dari orang-orang gitu, kurang bagus, kurang apanya gitu. Dan dari situ bisa kita perbaiki. Terus sama konsistensi sih, itu juga emang sulit, tapi aku juga jujur masih nyoba gitu, masih belajar untuk konsisten upload video gitu. Tapi kalau untuk dapetin viewer sama subscriber yang banyak, ya memang harus konsisten gitu. Terus sama harus rajin-rajin lah, jangan gengsi buat kayak di share di Instagram, di WhatsApp gitu. Terus ya itu Enggak sih paling. segan-segan, cuma saya batasi aja. Enggak segan-segan. Cuma saya batasi. Temen Ya kamu kan tadi aku jalan-jalan. bilang karena banyak hal yang aku pelajarin juga, terus aku juga kalau ke alam itu merasa kayak aku pulang gitu. Jadi ya itu sih yang bikin antusias banget untuk terus berkegiatan outdoor gitu. Sama berawal dari suka. Ya intinya Tinggal iya, dikeluarin sebenarnya warnanya kita udah suka semua karena bisa. dari awal memang sudah suka. Ya kita Dia terus terang dengan melakukannya. Ingat apa ini riset setelah gua. Ini gue mau nanya nih, saya mau nanya nih, apa namanya sebelum jadi content creator nih, alat-alat yang dipakai atau apa namanya untuk vlogging itu memang alatnya udah ada atau memang sebelumnya pakai handphone dulu? Awalnya aku memang punya ya kamera, cuman keterbatasan pengetahuan aku tentang menggunakan kamera. Jadi aku lebih untuk saat ini ya lebih nyaman kalau di outdoor. Aku lebih nyamannya pakai ya kalau nggak pakai GoPro aku pakai handphone aja biar nggak ribet, karena kan kalau Kalongan ya. kamera agak sensitif ya, kena hujan gitu kan, kena debu itu agak sensitif. Aku nggak mau ribet orangnya sebenarnya, cuma mungkin nanti akan lebih ditingkatin lagi untuk kualitas editingnya dan lain-lain gitu. Enggak kalongan. Saya berangkat bikin konten itu dari handphone dulu. Ilustrator. Handphone pertama itu Sony M2 Up TikTok. zaman dulu.
Filmora bisa. yang di air itu ya. Ngilangin orang. Ya, berangkat Mau fitur apa? pertama itu Ngilangin nggak orang. usah bikin Ngilang orang sih kamera bisa. seperti itu. Nggak Kan usah bikin. terlalu rame ya. Bahkan sampai sekarang tuh saya ketika bikin konten pendakian itu nggak pernah pakai kamera. Saya masih pakai handphone, kalau sekarang yang mungkin pakai iPhone ya, karena memang kualitas videonya yang terkenal bagus. Kecuali kalau misalkan ada beberapa proyek kayak misalkan lagi ada kerja sama Dola Diri, ya otomatis harus meningkatkan kualitas videonya, itu baru pakai kamera karena pakai tim juga. Cuma kalau misalkan saya naik gunung berangkat sendiri, sampai saat ini saya masih pakai kamera handphone seperti itu. Jadi sebenarnya kamera itu atau alat itu bukan faktor utama ya. Betul. Yang faktor utama itu ya kreativitas kita. Seperti itu. Oke, kakak di sini ada yang mau nanya lagi. Oke, kakak dengan siapa? Boleh. Saldi kakaknya terus kakaknya dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan, asal dari Cibubur. Yang ingin saya tanyakan kan dari pengalaman mendaki beberapa gunung yang ada di Indonesia, itu momen paling indah ketika di gunung itu momen ketika apa? Summit kah, atau sunset ya, atau sunrise ya? Bahkan setiap orang mungkin berbeda-beda ya. Atau ketika dalam perjalanan mendaki, atau ketika turunnya bahkan senang karena lebih pengen cepat sampai rumah seperti itu. Intinya sih momen terindah ketika Mendaki itu pas ngapain? Mau dibarengin dua pertanyaan jawab apa ya? Gimana kalau jawabannya yang jasnya pas Ketika mendaki sama kamu. Pengalaman yang keras paling mas kaki. Malu lah. Halo, saya namanya Wambin. Saya dari pengalaman yang paling menyenangkan sebagai tebel itu apa sih? Mirip-mirip nggak? Bisa digabung. Adil. Adil. Awan Wonbin. Bukan Willy Wonbin ya. Willy Wonbin itu yang perempuan kali. Jujur kita naik gunung kan anak kecil direbut. pengen bagus batu sih. Betul. Tuh. Ini pun sudah mau. Kalau Apa namanya daerahnya? Nama kecil. Cidahu ya teman-teman ya. Oke, balik lagi ya. Jadi kita nggak munafik, ketika kita naik gunung itu pengen dapat view bagus, dan best moment yang paling menurut saya paling berkesan itu saat dapat sunset atau sunrise. Biar memperinci sunset sama sunrise mana yang paling cantik menurut kamu? Sejauh ini yang paling sunrise yang paling cantik. Merbabu ya. Ada akhirnya akhir bulan bisa bareng. Bisa bareng cuy ya. Oh, bukan itu best banget. Itu di Merbabu Jepang ini ya. Tahun ini baru berapa bulan dulu? Sama sampai sama satunya paling cepat. Kebetulan waktu itu cuma dapat sunset saja karena pas sunset hujan, dapat cuaca hujan, tapi nggak disangka besok pagi dapat sunset yang keren banget. Dan memang untuk Merbabu ini saya pernah 2 kali sebelum Merbabu. Jadi Merbabu ini adalah salah satu gunung yang paling menurut saya paling cantik. Pasti ya, berkati. Kita belum ke Merbabu nih aja kita akhir bulan. Mungkin kalau anak-anak kalau pendaki sekarang tuh bilang lelahnya akan terbayar ketika view-nya bagus gitu ya. Jadi ya pasti momen yang forgettable banget itu ya pasti unforgettable, itu pasti ketika view-nya bagus, kita dapat view-nya bagus gitu. Dan kalau view yang selama ini yang aku udah lihat yang paling bagus itu kemarin, kebetulan aku baru turun dari Kerinci. Itu tuh dari awal naik sampai dengan kami camp, dan pagi hari ketika kami mau summit itu luar biasa hujan badai. Tapi ketika jam 4 ya waktu itu ya, jam 4 itu kita naik, tiba-tiba cuacanya cerah, terus kelihatan city view-nya luar biasa. Ditambah lagi
Kembali lagi pas udah kita di atas itu kita bisa ngelihat seada-adanya hamparan perbukitan gitu, terus ada danau-danau di sana, itu luar biasa. 2800 nggak bohong ya? Nggak bohong. Dekat rumah saya. Saya dulu ke rumah, baru juga benci. Kenalin ke orang tua. Kenalin orang tua. Siap. momen sunset atau sunset itu bukan langsung bikin buat naik gunung, bahkan sekarang ini saya sudah tempat di mana yang sunrise atau sunset atau view dari situ lagi ada. Oh, oke. Kalau dulu itu ketika kita nggak ada titik itu kita nggak kecewa. Kalau sekarang udah ketemu fase yang bodo amat. Dinding. Sering nggak amsyong gitu pas udah capek nyampe atas tiba-tiba kabut terus gak ada ini sering. Tapi nggak masalah. Oke. Ada lagi yang masih mau nanya? Oh, masih ada Ibu, silakan. Langsung untuk ditanyakan. Langsung aja ya. Saya Desi dari Jakarta. Kebetulan saya pemula untuk ikut hal seperti ini ya. Saya pengen tahu perihal budget nih. Oh, budget? Belum ditanyain dulu nih. Untuk pendaki pemula itu berapa sih yang wajar? Karena kalau saya kan ada mana-mana ya. Berarti bukan cuma budget tapi tools-toolsnya juga. Ya, betul. Ya, budget, tools, dan apa aja yang awal dibutuhkan untuk pendaki pemula. Terima kasih. Gimana kamu? Ya, tanya lagi sih. Pada saat pertama kali naik gunung, saya masih pakai kanan Peralatan yang paling pakai tas yang pemula carrier yang standar buat naik gunung. dia kan nggak bakal gini gitu. Iya. Kalau ditanya budget harus berapa ya mungkin proses gitu ya. Proses jadi sedikit demi sedikit nyicil, nggak langsung begitu dapat bisa beli semuanya. Tools pertama yang perlu diperlukan apa? Terus yang pertama yang paling penting itu sleeping bag. Yang wajib banget ya. Sebenarnya kita bisa sewa ya, kayak alat-alat kayak gitu. Cuman kalau misalkan kayak terus kan kalau punya pribadi bisa lebih terjamin. Kalau misalkan sewa kan kita nggak tahu kan orang lain. Jadi yang pertama sleeping bag. Setelah itu apa ya? Tas mungkin ya. Sepatu bisa sepatu tas. Tenda, sewa. Tenda bisa sewa sekarang sewa Sewa tenda jauh lagi dari mana-mana sekarang. Sponsor aman? Aman. Penting masuk. Enggak tahu. Yang penting nggak diangkat orang. Juga mungkin kalau misalnya carry gak usah gede-gede banyak kota. Mudah-mudahan. Ini bisa aja. Oke, teman-teman puas bertanya atau masih ada lagi nih? Mungkin last question kalau masih ada yang mau bertanya. Puas nggak? Bisa ngobrol sama Rafa Tigasari, sama Kan Bowling Adventure, dan cuma by DM ataupun komentar aja Mas ya. Betul. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Last question? Gak ada? Ada? Nggak ada? Boleh. Langsung aja. Langsung di Itu aja langsung. langsung lihat Pak. Lihat. Apa mau jadi? Ini aja fotonya buat orang sono. Kita udah naik. Ya, besok kan. Kita bisa gila sih. Cara gila. Ada unsur-unsur tenda jauh lagi.
Pasti mereka. Tadi udah jawab kayaknya. Oh udah ya. Balik. Ya maksudnya karena memang saya cari penghasilannya dari sana, gimana bisa ngelarang saya gitu. Soalnya nggak ngelarang kan? Nggak ngelarang kan soalnya? Simpel itu jawabannya. Karena memang saya bercanda. Itu udah jadi pekerjaan, profesi buat saya. Ini apa tuh bagus? Blur ini cuy. Bagus dari mana yang blur ini Dodo? Waduh. Ini jawaban yang diharapkan. Mana? Sedih bang. Oh, oke. Pertanyaan semua udah done, udah clear. Masih bisa banyak ditanya lewat kolom komentar, maybe nanti setelah itu tukang media sosial juga. Boleh. Nggak bilang lu udah update. Belum, yang tadi Pak. Oh yang tadi. Cita-cita ke depan Ya sudah. dari Kang Budi. Cita-citanya ke depan itu next goal kita mau kemana? Yang kedua yang paling dekat mau kemana? Goal big dreams suatu saat berhasil untuk mencapai ini atau apapun itu satu. Yang kedua yang paling dekat sebentar lagi kemana, siapa tahu di sini ada fans yang mau ikut. Kalau kan dong, apa sih? Kalau camp tapi oh yang dekat di mention deh, udah lagi ini jadi bisa catat saja tanggalnya. Wih.